Halo teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Fiawusing dengan NIM 22106005. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem reproduksi manusia. Yang perlu kita tahu, apa itu reproduksi? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya yang melestarikan jenis agar tidak punah. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. Sedangkan seorang wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon wanita yaitu estrogen. Yang berikut, anatomi sistem reproduksi pada pria. Secara anatomi sistem reproduksi pada pria terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan genitalia internal terdiri dari testis dan organ-organ penunjang fungsinya, yaitu epididymis, ductus deferens atau vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostatica, dan glandula bulbouretalis atau glandula overi. Yang berikut, genitalia eksternal. Yang pertama, penis. Secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua, yaitu pars oculata dan pars libera. Pars oculata yang disebut juga radix penis atau pars fixa adalah bagian penis yang tidak bergerak, terletak dalam spatium perinea superficialis. Pars oculata merupakan jaringan erektil. Pars oculata terdiri pus penis dan bulbus penis. Pus penis melekat pada bagian kaudal sebelah dalam dari ramus interior osis isi ventral dari tuber ischiadum. Masing-masing pus penis ini tertutup oleh musculus ischiocavernosus, dan selanjutnya kuadal dari symphysis pubis. Kedua kurv penis tersebut bergabung disebut sebagai corpora cavernosa penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan kaudal dari symphysis pubis. Skrotum juga terbagi atas dua bagian, dari luar oleh raphe skrota dan dari dalam oleh septum skrotum skrota. Masing-masing skrotum membungkus testis, epididymis dan sebagai funiculus spermaticus. Skrotum sinistra lebih rendah daripada dextra. Lapisan skrotum terdiri atas lapisan cutis dan lapisan subcutis. Yang berikut, genitalia internal. Yang pertama, testis. Testis merupakan organ berbentuk ovoid dengan genitalia internal. Yang pertama, testis. Testis merupakan organ berbentuk ovoid dengan jumlah 2. Biasanya testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunika albuginea. Beratnya 10-14 gram.
panjangnya 4 cm. Diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Testis merupakan kelenjar eksokrin atau sitogenik karena pada pria dewasa menghasilkan spermatozoa dan disebut juga kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon untuk pertumbuhan genitalia eksterna. Testis terbagi menjadi lobus-lobus kira-kira 200 sampai 400 pada bagian dalam. Lobus-lobus tersebut terletak jaringan parenkim yang membentuk tubuli seminiferi kontroti. Yang kedua, epididymis. Epididymis merupakan organ yang berbentuk organ seperti huruf C, terletak pada fascies posterior testis dan sedikit menutupi fascies lateralis. Epididymis terbagi menjadi 3, yaitu kaput epididymis, korpus epididymis, dan cauda epididymis. Kaput epididymis merupakan bagian terbesar di bagian proksimal, terletak pada bagian superior testis dan menggantung. Korpus epididymis melekat pada fascies posterior testis, terpisah dari testis oleh suatu rongga yang disebut sinus epididymis atau bursa testicularis. Celah ini dibatasi oleh epiorhium atau pars visceralis dan tunica vagialis. Yang berikut, yang ketiga yaitu ductus deferens atau vas deferens, merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Yang keempat, vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2, di kiri dan kanan, seperti posisinya tergantung isi vesika urinaria. Bila vesika urinaria penuh, maka posisinya lebih vertikal, sedangkan bila kosong lebih horizontal. Vesical seminalis terbungkus oleh jaringan ikat fibrosa dan muskular pada dinding dorsal vesical urinaria. Yang kelima, ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius. Vesicula seminalis menuju basis prostat yang akhirnya bermuara ke dalam coliculus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Yang keenam, glandula prostatica merupakan organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubuloalveolar terletak di dalam cavum pelvis subperitoneal, dorsal simhisis pubis, dilalui uretra, pars prostatica. Bagian-bagian dari glandula prostatica adalah apex, basis, fascies lateralis, fascies anterior, dan fascies posterior. Glandula prostatica mempunyai 5 lobus, yaitu anterior, posterior, medius, dan 2 lateral. Yang ketujuh, glandula bulboretralis atau glandula Cooperi. Glandula
ini berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Letaknya di dalam otot sphincter urethrae externum pada diafragma urogenital dorsa dari uretra pars membranacea. Yang berikut genitalia externalis a penis. Penis berfungsi sebagai saluran menyalurkan sperma kepada vagina wanita. B. Skrotum. Skrotum berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. 2. Genitalia intermalis a testis. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan mensekresi hormon testosteron. B. Epididymis berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, memekatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma. C. Ductus deferens atau vas deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. D. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas seluruh reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen, menyediakan precursor atau proses biologis untuk membedakan semen. E. Ductus ejaculatorius berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. F. Glandula prostatica berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang sama, memicu pembekuan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Glandula bulboaretalis atau glandula Cowperry berfungsi mengeluarkan mukus untuk pelumasan. Yang berikut anatomi sistem reproduksi pada wanita. Secara anatomi sistem reproduksi pada wanita terdiri dari genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal terdiri dari hariman pubis, labia mayora, labia minora, clitoris, glandula vastularis mayor, glandula vestibularis minor, sedangkan genitalia internal terdiri dari bagian limen, tuba uterina, uterus, ovarium. Yang berikut genitalia eksternal. Nah, genitalia eksternal
Yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral simfisis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terisi oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Setelah dewasa, mons pubis tertutup oleh rambut kemaluan yang kasar. Teman-teman bisa lihat saja pada gambar di samping. Yang berikut, yang kedua, labia mayora. Labia mayora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutupi rima pudendi atau pudendal cleft. Permukaan dalamnya licin, tidak mengandung rambut. Yang ketiga, labia minora merupakan organ yang terdiri atas dua lipatan kulit kecil terletak di antara kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vaginea. Kedua labium minus membatasi suatu celah yang disebut sebagai vestibulum vaginea. Labia minora ke arah dorsal berakhir dengan bergabung pada aspectus medialis labia mayora, dan di sini pada garis merah berhubungan satu sama lain berupa lipatan transversal yang disebut frenulum labii. Yang berikut, 4. Klitoris terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan glans klitoris. Yang kelima, glandula vestibularis mayor, sering disebut juga kelenjar Bartholini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau oval yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibule atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibuli. Yang keenam, glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. Organ ini adalah daerah dengan peninggian di daerah dengan media membulat, terletak ventral dari simfisis pubis. Sebagian besar testis oleh lemak, terisi oleh lemak. Setelah pubertas, kulit di atas tertutup rambut kasar. Yang berikut, kita masuk pada genitalia interna. Yang pertama, vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun posisi ini berupa sesuai dengan isi vesika urinaria. Dinding ventral vagina yang ditembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding
posterior kurang lebih 9 cm. Dinding anterior dan posterior ini tebal dan dapat diregang. Dinding lateralnya di bagian kranial melekat pada ligamen cardinale dan di bagian kuadal melekat pada diafragma pelvis sehingga lebih rigid dan terfiksasi. Yang kedua, himen. Himen adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Himen tidak dapat robek, disebut himen imperforatus. Yang ketiga, tuba uterina. Tuba uterina atau tuba falopi memiliki panjang masing-masing. Tuba kurang lebih 10 cm, dibagi atas 4 bagian, atau dari uterus cavea, rahoyarium, yaitu pars uterine tubae atau pars intramuralis, isthmus tubae, ampulla tubae, dan infundibulum tubae. Yang berikut 1. Genitalia eksternal. A. Glandula vestibularis mayor, berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. B. Glandula vestibularis minor, berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendi. Yang kedua, genitalia internal, yaitu A. Vagina, sebagai organ kopulasi atau jalan lahir dan menjadi ductus excretorius, darah menstruasi. B. Tuba uterine, berfungsi membawa ovum dari ovarium ke cavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tepat terjadinya fertilisasi. C. Uterus, sebagai tempat ovum yang telah dibuai secara normal, tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. D. Ovarium, sebagai organ eksokrin atau sitogenik dan endokrin, disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf ada kata-kata saya yang kurang enak. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.